Mungkin teman-teman tahu saya waktu debat capres cawapres itu saya dukung 02 dan saya ada di barisan 02. Sejujurnya Pak, itu saya lagi cari info kelemahan 02 dan saya setor kepada Alhamdulillah. saya setor ke Abdur Arsad. David Nurbianto. Berhasil dapat nggak? Ada sih. Ada. Saya diam-diam. Ibu Fafa itu juga saya yang bocorin. Kira kita akan bersama. Ini kebetulan bebek dagangan saya juga Pak. Oh ya, Ya. Gimana Pak? Enak bebeknya? enak. Lebih enak ini atau makan bergizi gratis Pak? Saya belum pernah nyoba yang itu. Waktu itu nonton di mana? Saya nontonnya datang langsung Pak. Lu gitu? Iya, saya sekali lagi tadi saya memang di barisan 02, tapi saya sebenarnya lagi Di barisan atau dibayarin? Nggak ada bayar-bayar, nggak ada. Cash. Tapi di Dan namanya juga main badminton, boleh dong. Bolanya lempar kanan, lempar kiri. Kan Terus lagi lawannya, kampanye. ya kan namanya juga lagi badminton. Yang nggak boleh itu ngelempar raket. kalau 11 dari 100 itu ngelempar kok apa raket itu Pak? Kira-kira apa? Ngelempar jaring netnya kayak gitu. Enggak. Semua yang dikatakan dalam debat itu Iya. adalah legitimate. Iya, Yang nggak boleh itu kan apa? black campaign nggak boleh, fitnah nggak Nah boleh. itu yang lempar raket namanya. Oh, jadi kalau pertanyaan sepedes apapun, seini apapun itu Iya dong. dalam rangka kampanye bebas. Tapi kalau ambil mikrofon dilempar, nah itu nggak boleh. Nah, kalau mikrofon dimatiin. Ada bukan pemerintah kita, pemerintah Swedia waktu itu. Lagi ada demo, di dalam ada yang ulang tahun, Pak, waktu itu. Ada. Itu pemerintahan Nigeria ya maksudnya. Di gedung DPR Nigeria. Pak Anies kan dulu di pendidikan ya Pak. Udah lama di pendidikan dan sekarang ini lagi rame soal kalau Deddy Mulyadi kan dia punya solusi anak-anak nakal dimasukin barak. Kalau Gubernur Jakarta punya ide anak-anak nakal di perpustakaan aja katanya. Nah kalau Pak Anies sendiri lebih setuju perpustakaan atau barak? Atau punya ide lain? Anak-anak nakal ya? Jadi gini, Ya. waktu kita bilang anak nakal. Anak nakal itu kan menyederhanakan ya. Oke. Anak ini berperilaku tidak sesuai dengan harapan. Ya, benar. Oke? Ya. Kenapa itu terjadi? Apakah karena anak itu saja? Atau karena pola asuh orang tua? Oke. Atau karena pola asuh di sekolah? Atau karena lingkungan? Nah, kita itu ketika lihat ada anak tidak sesuai harapan, anak itu yang langsung disalahkan. Oke. Lalu anak itulah yang kemudian harus nanggung risikonya. Lah barangkali dia salah asuh. Jadi begitu kita mengambil anak itu, dipindahkan ke tempat lain, Ya. oke, Ya. kita tidak mengkoreksi problem yang membuat anak ini terjadi begini. Nanti dia keluar dari barak bisa nakal lagi ya kalau Gurunya nggak koreksi, orang tuanya nggak koreksi, Lingkungan. lingkungannya nggak koreksi. Karena munculnya kejadian yang tidak seperti harapan itu, ya. kan anak ini produk dari didikan. Di mana? Di rumah, di sekolah, Ya. di lingkungan. Oke. Jadi kalau ada masalah maka yang harus sama-sama koreksi ya semuanya. Barak itu terbukti efektif Oke. untuk mendidik kedisiplinan, Ya. untuk mendidik kepatuhan bagi prajurit. Bagi prajurit Udah ya. jelas. Masalah pendidikan diselesaikan secara pendidikan. Ini masalah di mana? Oke. Apakah sederhana? Tidaklah. Tapi itu namanya menyelesaikan masalah. Tapi kalau dalam konteks yang paling cepat lah Pak, yang maksudnya kan tadi sambil memantau salahnya di mana. Sederhana kok. Apa, Pak? Semua yang jadi coba didudukan bareng-bareng ya gurunya, ya orang tuanya. Oke. Kemudian duduk bareng-bareng nih apa yang harus diselesaikan. Dan ini sifatnya adalah untuk pendidikan. Oke. Jangan sifatnya jadi hukuman. Oh, jadi jangan nakal dihukum, tapi justru dibina lebih Iyalah. ketat biar jadi nggak nakal lagi gitu Pak ya. Ambil contoh. Ya. Kasus saya sendiri nih. Saya masih kecil sering berantem. Oke. Ya. Kemudian ayah ibu saya ini rumit ngadepin saya. Oke. Sering dipanggil ke sekolah.
Waktu itu favorit saya memang Muhammad Ali. Muhammad Ali. Idola maksudnya. Gue. Dan pengen seperti Muhammad Ali. Jadi dia nontokin anak semua kan. Berantem sana sini. Pernah saya mukul teman itu sampai mimisan kali. Maksud. Itu gak membayangkan Muhammad Ali soalnya. Dan itu pertama kali saya lihat ada darah keluar hidung. Dan panik lah saya. Oh masih panik? Panik lah. Jadi masih, aduh kok terlalu kenceng berarti ini. Udah lah. Gimana nggak panik coba? Seru, merah semua sini. Gue pakai seragam sekolah. Terus SD. Nah, apa yang dikerjakan orang tua saya? Enggak, saya nggak dikirim ke barak. Yang kerjain? Dicoba dikoreksi. Ya. Nah, saya baru sadar kemudian. Saya itu senang naik sepeda. Oke. Pergi naik sepeda. Lalu, bapak ibu saya ini bilang, Anies, naik sepedanya cuma boleh di kampung. Di kampung berarti di jalan tanah. Ya. Nggak boleh ke jalan aspal. Ya. Jalan raya. Ya. Terus dia bilang, tapi kalau mau ke jalan raya boleh, syaratnya perginya ke perusahaan. Oh, dikasih solusinya itu ya. Jadi saya akhirnya kalau sore pergi naik sepeda, saya bisa naik. Kenapa? Ke perusahaan lewat jalan raya, lewat aspal. Jaraknya hampir 4 km. Ya. Lalu saya senang kalau pulang itu udah menjelang maghrib. Jadi saya bisa pakai lampu di sepeda itu. Oh. Jadi lampunya nyala, saya pasangin sepedanya, ada ditempelin ke ban itu. Jadi Ya, yang muter ya. muter itu. Ya. Nah, jadi akhirnya saya perbaiki sepeda, saya pasangin lampu. Saya senang berangkat kalau sore itu pergi ke perpustakaan bukan karena baca buku, tapi karena mau sepeda. Tapi nyampe ke Ya perpustakaan. otomatis bolehnya ke perpustakaan. Tapi nggak baca buku sama sekali. Nah, kemudian sampai sana otomatis pinjam buku dong. Oh, oke. Jadi pinjam buku, jadi baca buku, jadi saya menjadi baca. Bapak nggak pernah bilang Anies baca buku itu penting ya. Ini masa depan. Enggak. Nggak pernah ngomong begitu. Tapi Anies senangnya naik sepeda kan boleh, tapi ke perpustakaan. Dan apa yang terjadi? Sore saya nggak berantem sama anak-anak lain yang biasanya main kelereng berantem, main layangan, rebutan layangan berantem. Layangan berantem. Kemudian kelereng nanti berantem, berantem terus. Akhirnya ya masalah itu terselesaikan Ya. dengan dilihat nih gimana nih caranya digeser nih. Dari energinya yang muncul menjadi konflik dengan kanan kiri, Oke. energinya disalurkan jadi sepeda. Dan di kampung tuh saya bangga sekali karena satu-satunya anak di kampung yang boleh naik sepeda ke aspal. Dan malah sekarang jadi lemparnya kalau nakal nih, bawa dong Deddy Mulyadi gitu. Malah jadi bukan tanggung jawab orang tuanya. Makanya itulah, ini hukuman atau pendidikan. Tapi Bapak pas di perpus berantem juga nggak? Kalau ada muslim, berantem waktu itu. Buku saya.